Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya di hari Minggu ini? Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki kita dan dilancarkan segala urusannya. Oke, jadi hari ini saya hanya akan langsung menjawab pertanyaan yang masuk ya. Jadi apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial, kita ngobrol santai aja hari ini. Dan insya Allah langsung saya jawab sesuai apa yang saya ketahui terkait pertanyaan yang masuk ya. Akan saya jawab sesuai dengan pengetahuan saya terkait bantuan sosial tentunya. Oke Kak Juita, pos kapan? Ini untuk PT Pos saat ini sedang dilakukan proses peralihan ke kartu KKS. Jadi saat ini sedang proses pencetakan kartu KKS secara kolektif atau secara massal, cukup banyak nominalnya ya, jumlah kartu KKS yang dicetak, sehingga ini butuh proses juga. PKH Bogor, Bank Mandiri ya Kak, untuk alokasi September Oktober ya barangkali yang ditanyakan, atau yang cair melalui PT Pos nih. KKS mandirinya, jadi untuk kartu KKS ini yang memang dulu cairnya sebelum-sebelumnya itu cair melalui kartu KKS, berarti yang ditunggu sekarang yang alokasi bulan September Oktober itu belum ada progres di SIKNG. Oke, di daerahnya kakak belum ada informasi terkait pembuatan kartu KKS ya. Harap bersabar kak, karena seperti yang saya sampaikan tadi, masih sedang proses pencetakan kartu KKS langsung dari pusat, karena jumlahnya cukup banyak juga yang dialihkan ke kartu KKS. Dan juga untuk kartu KKS ini, setahu saya itu dicetaknya di pusat ya, jadi bukan di cabang. Sehingga itu butuh proses dan juga cukup banyak. Ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu migrasi data dari PT Pos ke KKS, sehingga ini tentunya butuh pemadanan data terlebih dahulu dan juga proses tentunya. Kak Billy nggak punya pendamping, dapat dari pos langsung, kira-kira bakal dapat KKS nggak ya? Nggak punya pendamping kak, semua penerima bantuan sosial khusus PKH itu ada pendamping sosialnya. Nah kalau memang sebelumnya cair melalui PT Pos dan belum pernah mendapatkan kartu KKS, ditunggu aja. Kalau memang pada saat dilakukan migrasi data ke Bank Himbara, lalu kemudian datanya kakak masih dinyatakan layak terima bansos dan tetap padan, nanti akan tetap diinformasikan melalui aparat desa atau kelurahan setempat kalau memang pendamping PKH-nya kosong di wilayah tempat tinggal kakak ya. Selamat ya kepada Kak Protoson, dapat bansos program UMKM. Nah, setiap daerah memang memiliki program, jadi tidak ada salahnya tanya-tanya ya ke wilayah setempat, ke daerah setempat. Kalau mau info terkait UMKM, yaitu di Diskoperindak, Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten atau kota setempat biasanya ada. Di sana banyak info-info tentang pelatihan, info tentang bantuan sosial tambahan modal usaha dan sebagainya. Kak Rondi, gimana caranya dapat PKH? Untuk PKH ini itu ada kriterianya. Kriterianya harus memiliki komponen terlebih dahulu. Komponennya yaitu terdiri dari komponen pendidikan dan juga kesejahteraan sosial serta komponen kesehatan. Selain itu, nanti datanya ini harus ada di DTKS terlebih dahulu ya. Jadi sumber data untuk mendapatkan bansos PKH maupun BPNT itu dari DTKS. Jadi yang perlu dicari tahu atau diupayakan yaitu cara mendaftar DTKS. Nah, cara mendaftar DTKS ini yaitu apabila kakak merasa layak menerima bantuan sosial, bisa daftar melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat, atau bisa juga daftar mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Oke, ini kebanyakan masuk pertanyaan terkait bansos PT Pos ya. Sekali lagi saya ulangi, untuk bantuan sosial PT Pos saat ini masih sedang proses peralihan atau migrasi data ke Bank Himbara. Dan juga saat ini pusat sedang proses pencetakan kartu KKS secara kolektif. Jadi pembukaan rekeningnya burekol, pembukaan rekening secara kolektif. Jadi ini adalah prosesnya dan memakan waktu cukup lama, sehingga
Sampai saat ini barangkali di sebagian daerah masih banyak sekali wilayah yang belum mendapatkan undangan untuk dilakukan pendistribusian kartu KKS. Harap bersabar karena ini prosesnya juga secara bertahap. Pindah ke KKS itu sudah pasti semuanya atau? Nah, ini kepastiannya. Jadi apabila kakak selama ini penerima bantuan sosial yang cairnya melalui PT Pos, yang banyak ditanyakan juga terkait kepastiannya, apakah sudah pasti semua KPM yang tadinya cair melalui PT Pos setelah dilakukan migrasi data ke kartu KKS atau Bank Himbara semuanya akan tetap cair? Ada pengecualian ya. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan bantuan sosial kakak itu atau datanya kakak itu tidak bisa dialihkan ke kartu KKS dan bisa saja menyebabkan bansosnya tidak cair lagi atau tidak masuk lagi, dikarenakan itu tadi yang pertama, apabila pada saat dilakukan migrasi data ke DTKS ke kartu KKS ke Bank Himbara, ternyata terdapat data kakak itu yang tidak padan atau tidak valid. Nah, karena untuk data-data yang ada di perbankan ini atau di Bank Himbara ini itu wajib sama persis dan juga tidak boleh ada tanda kutip atau tanda baca di nama tersebut. Contoh misalnya ada nama HJ titik apa gitu ya, atau M titik Sulaiman misalnya, Muhammad Sulaiman tapi M titik Sulaiman begitu. Nah, kalau pakai titik kayak gini biasanya itu nggak bisa terbaca ya di sistem perbankan sehingga datanya dianggap tidak padan atau tidak valid, menyebabkan datanya kakak tidak bisa migrasi dipindahkan masuk ke Bank Himbara. Dan kemungkinan hal-hal yang seperti ini kita antisipasi, kemungkinan tidak cair, tidak bisa dilakukan migrasi terlebih dahulu dikarenakan itu tadi ada datanya yang dianggap tidak padan atau tidak valid. Nah, biasanya data-data yang seperti ini akan ditidurkan, istilahnya akan ditidurkan dan diberikan kesempatan untuk diperbaiki datanya terlebih dahulu. Kemudian setelah dilakukan perbaikan data, misalnya yang tadinya datanya di KTP itu pakai titik namanya, disuruh perbaiki dulu, titiknya dihilangkan, datang ke Dukcapil, lalu kemudian dilakukan pemadanan data ulang di operator SIG-NC setempat. Biasanya setelah dilakukan perbaikan data seperti itu beberapa tahap kemudian, saya tidak bisa bilang langsung ya, karena contoh kasus di lapangan yang biasa saya tangani, biasanya data-data yang ditidurkan seperti ini memang diberikan waktu untuk diperbaiki lalu kemudian dipadankan kembali. Tapi setelah dipadankan itu tidak bisa langsung aktif kembali sebagai penerima bansos, melainkan ini biasanya akan tidak cair dulu sekitar beberapa tahap. Bahkan ada yang sampai selama bertahun-tahun tidak cair dulu, tapi nanti akan tetap cair lagi masuk ke data validasi base system. Jadi ya sistemnya seperti itu. Saya hanya berbicara menyampaikan informasi berdasarkan penanganan kejadian-kejadian atau kasus-kasus KPM yang sebelumnya yang sudah saya tangani. Apa berpengaruh jika kita dapat PKH di kampung sedangkan anak sekolah di luar kampung SD-nya? Oke, setahu saya ini kalau dulu ngaruh ya, karena dulu sistemnya masih manual untuk cek verifikasi pendidikan anak-anak ini, tapi sekarang itu sistemnya sudah online semua. Jadi yang perlu dipastikan adalah apakah anaknya dapodiknya di tempat sekolah yang sekarang itu aktif atau tidak. Tapi beda lagi kalau misalnya anaknya ini sekolahnya itu ternyata di luar daerah dan itu adalah program pemerintah atau provinsi. Sama halnya kalau di wilayah kami itu ada program seperti itu. Jadi anak-anak penerima bantuan sosial yang merasa orang tuanya tidak bisa melanjutkan sekolah anaknya walaupun dapat bantuan sosial sehingga dilaporkan ke dinas sosial. Lalu ini ada program provinsi namanya dinas sosial provinsi. Anak-anak KPM itu disekolahkan di provinsi dan di tempat tinggalnya di asrama. Semua biayanya, makannya, tempat tinggalnya, sekolahnya itu dibiayai oleh provinsi, dinas sosial provinsi setempat. Nah, itu ada syaratnya. Syaratnya kalau anaknya disekolahkan oleh pemerintah seperti itu, dia harus siap melepaskan bantuan sosial seperti PKH. Karena PKH ini kan untuk anak sekolah juga ya, komponen anak sekolah juga termasuk. Jadi apabila
anaknya sudah ditangani oleh program provinsi pemerintah daerah setempat, maka dia harus siap melepas bantuan sosial yang dari APBN atau pusat, yaitu Bansos PKH. Nah, tapi kalau anaknya sekolah di luar daerah dan menggunakan dana pribadi, setahu saya itu tidak masalah, selagi data dapodik anaknya di tempat sekolahnya sekarang itu aktif dan juga padan dengan DTKS. Kalau lansia umur berapa? Kalau masuk PKH lansia, nah ini dulu itu 2 tahun yang lalu aturannya di atas 70 tahun. Tapi aturan yang terbaru sekarang itu 60 tahun ke atas sudah terhitung sebagai komponen lansia di dalam Bansos PKH. Dan juga dulu itu minimal satu orang aja di dalam satu kakak yang bisa terhitung dapat bansos lansia. Nah, sekarang sudah bisa 2 orang. Jadi suami istri, kalau sudah suami istri misalnya di dalam kartu keluarga ini dan dua-duanya umurnya sudah di atas 60 tahun, itu keduanya bisa terhitung sebagai komponen lansia. Jadi sekali cair dapatnya 1.200.000 kalau untuk alokasi 3 bulan sekali. Berarti nanti dananya masuk 3 bulan ke KKS ya Kak, yang perpindahan dari pos ke KKS. Iya, kalau saya lihat di aplikasi StikNG, itu untuk alokasi 3 bulan Kak, untuk bulan Juli, Agustus, September. Akan tetapi sekitar 3 hari yang lalu ya, kami sebagai pendamping sosial itu mendapatkan surat dari Kemensos terkait pendampingan pada saat dilakukan pendistribusian kartu KKS oleh Bank Himbara. Nah, di isi surat tersebut ini sudah saya sampaikan juga di video saya sebelumnya di YouTube-nya Pendamping Sosial, ada saya postingnya. Di surat tersebut, isi surat tersebut di sana dijelaskan untuk bantuan sosial 2 bulan, Juli dan Agustus saja. Nah, jadi saya masih belum yakin ini apakah nanti ketika bantuan sosial KPM yang peralihan dari PT Pos ke kartu KKS ini cair, apakah akan langsung 3 bulan atau hanya 2 bulan saja, disebabkan keterangan yang ada atau status yang ada di StikNG ini juga bisa berubah sewaktu-waktu. Ini sudah sering terjadi seperti ini, yang mana sebelumnya di sana muncul keterangan A, tiba-tiba beberapa hari kemudian muncul keterangan yang berbeda tanpa info-info ya, nggak ngasih info, tiba-tiba berubah. Untuk keterangan yang ada di StikNG ini juga berubah-berubah. Tapi nanti akan selalu saya pantau ya Kak, apabila memang nanti cairnya hanya 2 bulan, nggak masalah juga sih ya sebenarnya, karena yakinlah pasti yang Agustus September juga akan segera dicairkan, tidak akan hilang satu tahapnya, hanya saja akan mengalami penyesuaian nominal bantuan sosialnya, itu sudah pasti. Yang barangkali tadinya dapat misalnya lansia 600 karena per 3 bulan sekali, kalau mengalami penyesuaian 2 bulan sekali dapatnya hanya 500 sekali cair. Oh ya, ini sedikit informasi kepada kakak penerima bantuan sosial yang selama ini memang caranya melalui PT Pos dan selama ini memang caranya melalui kartu KKS atau Bank Himbara, baik itu Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Apabila untuk yang periode atau alokasi Juli Agustusnya itu belum cair, wajib lapor ke pendampingnya ya Kak ya. Langsung tanya ke pendampingnya. Kalau di tempat kakak nggak ada pendampingnya atau mungkin belum kenal dengan pendampingnya, langsung tanya ke puskesmas setempat terlebih dahulu. Puskesmas setempat ini operator StikNG yang ada di desa atau kelurahan setempat. Kalau yang tadinya dapat PP di SD terus ke SMP, apa secara otomatis dapat lagi? Apa daftar lagi? Nah, jadi gini, sepengetahuan saya, untuk bantuan sosial PIP ini di sekolah itu juga harus dicentang layak bansos PIP oleh operator dapodik sekolah setempat. Jangankan dari SD ke SMP, kelas 1 misalnya kelas 3 SD aja naik ke kelas 4 SD, di tahun ajaran baru tersebut itu juga wajib dicentang layak bansos PIP oleh petugas PIP setempat. Nah, apabila tadinya misalnya di kelas 3 dapat bansos PIP, kemudian naik di kelas 4 kok nggak dapat PIP, bisa dipastikan pada tahun ajaran baru tersebut di kelas 4 itu
tidak diberi centang layak bansos PIP oleh operator dapodik sekolahnya. Nah, jadi pertanyaan tadi, apakah kalau dari SD pindah ke SMP akan otomatis? Jawabannya tidak otomatis. Ada baiknya kakak langsung menghadap ke petugas dapodik sekolahnya ya, langsung menghadap ke dapodik sekolahnya, jelaskan kalau di SD kemarin dari kelas 1 misalnya sampai kelas 6 SD dapat PIP, ini kartunya, perlihatkan kalau memang ada kartunya, buku rekeningnya kalau memang ada buku rekeningnya. Nah, dan juga minta tolong agar di SMP tersebut anaknya kakak itu juga diikut sertakan sebagai penerima bansos PIP di tahun ajaran tersebut, di SMP kelas 1 tersebut. Nah, tapi apabila karena ini kayaknya ada kuotanya juga ya, tiap sekolah dibatasi juga, sehingga biasanya itu diprioritaskan bagi yang betul-betul layak bantu secara sosial ekonomi. Tapi ini apabila kakak menerima bantuan sosial PKH misalnya atau BPNT, dilampirkan aja juga kartu KKS-nya. Jelaskan ke operator dapodiknya bahwa kakak itu selama ini juga menerima bansos PKH misalnya dan juga bansos BPNT, sebab apalagi kalau PKH ya, karena untuk PKH ini peserta PKH itu sangat diprioritaskan agar bisa mendapatkan bantuan sosial komplementer lainnya, salah satunya yaitu PIP tadi, PIP sekolah tadi. Perlihatkan aja kartu KKS-nya bahwa selama ini sebagai penerima bantuan sosial PKH aktif, dan minta tolong agar di kelas 1 SMP-nya itu diberi centang layak bansos PIP di tahun ajaran baru tersebut. PBIJK itu apa juga bantuan tunai, Kak? Oke, saya akan bahas dulu ya terkait PBIJK. Oke, jadi PBIJK ini itu adalah bantuan sosial Kartu Indonesia Sehat atau BPJS Kesehatan. Bukan bantuan sosial tunai, itu adalah bantuan sosial jaminan kesehatan. Nah, ada yang bertanya, bagaimana cara memanfaatkannya? Ya, itu bisa digunakan manfaatnya ketika misalnya kita nggak minta-minta ya. Nah, semoga lah kita semuanya sehat ya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan darurat apa, terus berobat atau rawat inap, berobat lah istilahnya gitu ya, bisa digunakan, baru dirasakan manfaatnya bansos PBI ini. Nah, ada juga yang mengatakan selama ini aku belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, tapi pada saat dicek BPJS-nya ternyata BPJS PBI itu juga adalah bantuan sosial pemerintah, Kak. Nah, PBI ini ada dua macam, ada yang anggarannya dari APBN atau pusat, dan juga ada dari daerah atau APBD. Nah, kalau yang APBN ini itu tertera di SIKNJ keterangannya PBIJK atau di cek bansos ya, pada saat kakak cek namanya di cek bansos muncul di sana penerima PBIJK, itu artinya BPJS Kesehatan yang anggarannya dibayarkan oleh APBN atau pusat. Nah, ada juga yang tidak muncul di sana tapi selama ini mendapatkan BPJS Kesehatan yang gratis. Artinya BPJS kakak itu dibayarkan oleh daerah setempat, pemerintah daerah setempat. Oke Kak, terima kasih banyak yang sudah hadir di sore hari ini. Semoga harinya menyenangkan semuanya. Sementara itu dulu live saya hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi di lain waktu untuk ngobrol membahas soal bantuan sosial yang terupdate tentunya. Oh ya, bagi yang ingin melihat rekaman ulang live hari ini, barangkali sewaktu-waktu dibutuhkan sebagai informasi, tambahan informasi terkait bantuan sosial, bisa kunjungi akun YouTube-nya Pendamping Sosial, karena rekaman live yang ada di sini hari ini itu akan saya upload kembali ke YouTube Pendamping Sosial. Di sana juga ada berbagai macam informasi terkait bantuan sosial dan berbagai macam tips-tips untuk penanganan data-data yang bermasalah bagi KPM tentunya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Semoga bermanfaat informasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.